Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian dari kelas Pendidikan Fisika A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada peserta didik kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Wawoni'i. Next. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini yaitu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan itu dengan cara wawancara kepada guru fisika di SMA Negeri 1 Wawoni'i dan mewawancarai beberapa peserta didik di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Wawoni'i. Dari hasil observasi tersebut saya peroleh bahwa masih banyak peserta didik yang menganggap bahwa mata pelajaran fisika itu adalah mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Padahal kita ketahui bahwa mata pelajaran fisika itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga sangat penting untuk mengetahui dan memahami terkait dengan fenomena-fenomena fisika. Adapun masalah yang saya dapatkan yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik di kelas 10 MIPA 2, di mana masih banyak peserta didik yang nilainya itu berada di bawah KKM. Nah, berdasarkan hasil observasi saya, itu peserta didik mengatakan bahwa guru masih cenderung menggunakan metode ceramah sehingga mereka sulit untuk memahami materi yang diajarkan. Sehingga di sini untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan pola pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum, di mana di sini harus menekankan pada peserta didik. Jadi proses pembelajarannya itu harus menekankan kepada peserta didik. Dan di sini saya memilih model pembelajaran berbasis masalah karena model pembelajaran ini berdasarkan studi literatur yang saya lakukan, itu banyak yang sudah meneliti menggunakan model pembelajaran ini dan itu berhasil. Sehingga di sini saya mencoba untuk mengambil model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, kenapa saya memilih penelitian tindakan kelas? Karena di sini kita tahu bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki, salah satunya adalah untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik dengan melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa memicu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Next. Adapun rumusan masalah saya yaitu apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika pada kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Wawoni'i. Next. Sehingga tujuan penelitian pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Wawoni'i. Next. Nah, adapun manfaat dari penelitian itu sendiri, ada manfaat secara teoritis, di mana di sini
hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori atau pengetahuan baru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, selain secara teoritis, ada juga manfaat secara praktis, diantaranya yaitu yang pertama, bagi peneliti itu sendiri, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengalaman untuk melakukan penelitian tindakan kelas serta untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Next. Kemudian untuk peserta didik itu sendiri, proses pembelajaran ini dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika melalui metode pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian bagi pendidik yaitu dapat mengembangkan kemampuan guru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui melalui model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kemudian bagi sekolah itu sekolah melalui kepala sekolah inovatif diantaranya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Next. Nah, adapun di bagian tinjauan pustaka, pada bagian kajian teoretik yang pertama itu adalah penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini kita tahu berasal dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Pertama kali penelitian tindakan kelas ini diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946, yang selanjutnya itu dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robert M.C. Taggart, kemudian John Elliott, dan yang lainnya. Next. Kemudian bagian kedua yaitu model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana di sini peserta didik itu berupaya untuk menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan informasi dari berbagai sumber serta pengalaman mereka sehari-hari. Model pembelajaran berbasis masalah ini itu membiasakan peserta didik untuk percaya diri dalam menghadapi masalah dengan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Nah, adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahap pertama itu tahap mengorganisasikan peserta didik pada masalah. Kemudian tahap yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membantu penyelidikan peserta didik, baik itu individu maupun kelompok. Kemudian tahap keempat, yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Kemudian tahap yang terakhir atau kelima yaitu membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini yaitu kelebihannya adalah yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang bagus untuk memahami isi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah dapat merangsang peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru bagi mereka. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah juga dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik.
Kemudian yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya serta dapat digunakan sebagai evaluasi diri terhadap hasil maupun proses belajarnya. Kemudian pemecahan masalah juga dapat membantu peserta didik untuk berlatih berpikir dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian yang selanjutnya pemecahan masalah dianggap bisa menyenangkan dan lebih digemari. Kemudian adapun kekurangan dari model pembelajaran problem based learning itu sendiri yaitu persiapan pembelajaran berupa alat dan konsep yang cukup kompleks, kemudian sulitnya mencari masalah yang relevan dengan kehidupan sekitar peserta didik, kemudian banyak memakan waktu. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Nah, di mana menurut Nana Sujana pada halaman 22 tahun 2010 itu mengemukakan bahwa hasil belajar itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Di mana dari sini kita bisa memahami bahwa hasil belajar itu diperoleh setelah melalui proses belajar mengajar, sehingga dari proses tersebut akan diperoleh pengalaman-pengalaman baru oleh siswa. Nah, wujud dari hasil belajar itu sendiri adalah kemampuan yang telah dikuasai oleh peserta didik, sehingga di sini hasil belajar itu adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik ketika setelah ia menerima pengalaman belajar yang tampak pada perubahan tingkah laku atau kemampuan-kemampuan baik itu kemampuan dari sisi kognitif, afektif maupun psikomotor peserta didik yang mana itu terjadi pada diri peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya, di mana kita tahu perubahan tersebut dapat diamati dan diukur dalam bentuk pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap-sikap, dan keterampilan. Next. Nah, pada bagian metode penelitian di sini jenis penelitian yaitu penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, kemudian subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Wawoni yang berjumlah 26 orang, di mana di sini terdiri dari 16 orang peserta didik perempuan dan 10 orang peserta didik laki-laki. Next. Nah, untuk tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Wawani'i, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Adapun untuk waktu penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan pada semester 2, tepatnya pada bulan Mei 2021. Next. Nah, kemudian bagian selanjutnya yaitu deskripsi per siklus, di mana di sini penelitian tindakan kelas itu terbagi menjadi beberapa tahapan dalam 2 siklus. Nah, untuk siklus pertama itu terdiri dari yang pertama tahap perencanaan, di mana di sini peneliti itu melakukan atau menyusun beberapa perencanaan yang akan dilakukan dalam tahap kedua. Adapun perencanaan yang dilakukan di sini yaitu berupa merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan lembar kerja peserta didik yang akan digunakan selama penelitian. Kemudian mempelajari materi pembelajaran dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga membuat skenario pembelajaran. Kemudian yang ketiga membuat skenario pembelajaran, yang selanjutnya menyediakan segala sarana yang diperlukan selama pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat alat penilaian yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Wawani'i. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat lembar observasi. Kemudian setelah itu masuk kepada tahap pelaksanaan tindakan, di mana pada tahap ini itu rancangan strategi dan skenario yang dibuat pada tahap pertama itu akan diterapkan.
di mana kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan rencana rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disiapkan sebelumnya, di mana adapun tindakan yang dilakukan pada tahap kedua ini yaitu yang pertama pada bagian kegiatan pendahuluan di situ tahapannya yaitu yang pertama menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga mengingatkan peserta didik terkait dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Karena mengingat bahwa materi yang akan dipelajari itu saling berkelanjutan dan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan motivasi belajar kepada peserta didik sehingga peserta didik itu merasa antusias untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya itu mulai memberikan orientasi masalah kepada peserta didik yang akan mereka pecahkan pada proses pembelajaran, di mana di sini bisa dengan menyajikan fakta-fakta yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari dalam bentuk video atau yang lainnya dengan mengaitkannya dengan lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian pada kegiatan kedua yaitu pada kegiatan inti di sini dilakukan yang dilakukan yaitu membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, kemudian membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok, kemudian setelah itu membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan untuk memecahkan masalah yang telah diorientasikan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik melakukan penyelidikan sesuai dengan bimbingan dari guru dan berdasarkan dari LKPD yang telah diberikan. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil penyelidikannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru memandu kegiatan presentasi peserta didik dan mendorong agar setiap kelompok itu memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Kemudian masuk kepada kegiatan penutup yaitu guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian memberikan latihan mandiri kepada peserta didik. Kemudian setelah itu dengan berakhirnya kegiatan penutup, maka di sini pada akhir siklus 1 itu dilakukan evaluasi dengan memberikan ulangan harian untuk mengukur sejauh mana penguasaan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan. Nah, setelah itu masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu pada tahap pengamatan, di mana pada tahap ini dilakukan observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan mengisi lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya, yang mana itu meliputi kehadiran dan keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, pada akhir siklus dilakukan tes tertulis untuk mengukur sejauh mana penguasaan peserta didik terkait dengan materi yang telah diajarkan. Dan hasil observasi pada bagian ini itu dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, setelah itu masuk kepada tahap yang keempat, yaitu tahap refleksi, di mana pada tahapan ini itu dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada siklus pertama ini, di mana berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah analisis dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang telah dilakukan, di mana pada hasil refleksi ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki segala kekurangan dalam tahap 1, yaitu untuk memperbaikinya pada tahap atau siklus yang kedua. Nah, kemudian masuk kepada siklus yang kedua, adapun pada siklus kedua ini itu gambarannya sama dengan kegiatan pada siklus 1, namun pada tahapan ini
siklus 2 akan dilakukan penambahan, penyempurnaan, serta perbaikan berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, siklus 2 ini gambarannya sama dengan siklus 1, di mana terdiri dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan tindakan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian selain itu tahap observasi dan tahapan refleksi, di mana pada tahapan refleksi ini dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan diakumulasikan dari siklus 1 dan siklus kedua akan dicocokkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga di sini bisa diambil kesimpulan apakah terjadi peningkatan hasil belajar setelah diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah atau tidak ada peningkatan yang terjadi dengan diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah. Jadi pada tahap ini itu dicocokkan dengan kriteria penilaian yang telah dibuat sebagai indikator apakah terjadi peningkatan hasil belajar atau tidak. Apakah terjadi peningkatan hasil belajar pada kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 AWNI ataukah tidak. Next. Nah, ini referensi yang digunakan bisa dilihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.